keadaan mama tuh apa ya, waktu itu nggak bisa makan kan. Kemudian Mana hari ini menjenguk mama ya? Bisa jelasin Kak kronologis mama akhirnya dirawat di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. ya keadaan mama tuh apa ya, waktu itu nggak bisa makan kan, terus dia gitu setiap makan keluar, jangan kan makan, untuk minum aja susah. Jadi kita keluarga akhirnya memutuskan untuk bawa mama ke rumah sakit lagi. Terus sampai rumah sakit pun juga untuk makan juga agak susah, sampai akhirnya dimasukin selang apa namanya tuh yang ke dalam lewat hidung gitu untuk makanannya, dari situ juga. Terus udah transfusi darah juga gitu, karena mama memang kakinya juga agak bengkak. Terus dikasih obat apa ya, saya juga lupa namanya gitu. Cuma kemarin ada salah satu suster yang juga saudara yang kerja di sini, aku selalu tektokan sama beliau dan yang ngasih tahu perkembangan mama. Tadi mama udah transfusi darah juga gitu. Udah kurang lebih 5 hari. Jadi sebelumnya dirawat di Darmais, 2 hari di rumah, terus ke rumah sakit lagi karena memang untuk makan susah. Dan mama juga kan ada agak sulit untuk mendapatkan vena di saat mama tuh harus diinfus, tapi kan susah untuk apa masuk cairan juga kan susah, jadi makanya diinfus, tapi mama susah banget untuk dapatin vena, makanya di sini agak bengkak-bengkak gitu. Berarti kondisi mama di dalam bagaimana Kak? Masih bisa diajak komunikasi? Udah ada beberapa keluarga yang nggak mama kenal. Mama udah agak nggak terlalu kenal sama beberapa orang, udah nggak kenal sama orang, tapi ada beberapa yang mama kenal juga. Pokoknya yang terdekat mama tahu. Sampai tadi pun aku nanya, mama masih inget sama Rani? Mama bilang masih. Terus itu aku juga bilang ke mama kalau misalkan dengan semua kejadian yang ada, aku minta maaf sama mama, dan mama juga tadi minta maaf sama aku karena udah melakukan hal-hal seperti yang kemarin. Terus mama juga bilang kalau misalkan dia udah salah melakukan hal itu dan udah nggak berkomunikasi juga sama orang itu. Kamu juga tadi dengar mungkin udah nggak berkomunikasi juga, mama juga udah nggak mau komunikasi. Ya wallahualam ya, mudah-mudahan siapa yang mama bilang tuh benar, yang tidak mau berkomunikasi lagi. Karena maksud saya apa ya, udahlah, cukup keluarga inti aja di sini. Kalaupun memang ada pihak lain yang mau untuk membantu mama, tapi jangan ada embel-embel yang lain. Saya harap, karena ini adalah urusan saya dan keluarga dan juga ibu kandung saya. Berarti mama tadi sempat pada saat berbincang itu pesan mama ya Kak kali ya, mama saat ingat gitu ya dengan kondisi hal yang kemarin itu berarti ya. Ingat mama, ingat banget. Mama juga, maka tadi mama juga minta maaf, sampai mama bilang, maafin mama Neng, mama bukan ibu yang baik. Dan aku bilang, maafin aku juga karena aku bukan anak yang baik. Kita saling minta maaf tadi. Tadi sempat mama katanya pengen ketemu Aska gitu. Sempat tadi juga dirimu menelpon Aska untuk video callan. Iya, tadi juga sempat ngobrol sama Aska. Aska bilang nanti ada akan atur waktu untuk ketemu sama Mama Nek. Dan juga tadi sempat juga aku WhatsApp papanya Aska untuk bilang sama Aska supaya anaknya diantar ke sini, atau kalau enggak aku yang jemput Aska untuk datang ke sini.
dan papanya bilang ya udah nanti dikasih tahu. Mama sendiri ada nggak sih tadi sempat obrolan itu tadi yang sangat sedih, yang Mama akhirnya menangis itu karena rindu Aska salah satunya. Salah satunya mama kangen sama Aska, dan yang lainnya karena mama ngerasa mama salah. Mama udah intinya mama buat kesalahan, tapi anggap semua bukan hanya kesalahan mama tapi juga salah aku gitu sebagai anak. Dan di sini juga aku sebagai anak, aku minta maaf untuk apa yang udah aku lakukan terhadap ibu kandung aku sendiri. Sampai tadi juga mama sempat minta masakin aku, minta dimasakin. Mama suka banget spaghetti bikinan aku, jadi mama minta, Neng nanti bikinin mama spaghetti. Aku bilang mama makan ya, mama makan. Nanti mama mau dimasakin apa? Mama bilang katanya mau dimasakin spaghetti karena mama suka banget. Insya Allah nanti aku bawain mama spaghetti. Neng, progres peningkatan Mama ketika kemarin nggak mau makan, akhirnya dirawat 5 hari di rumah sakit, ada peningkatan nggak dengan kesehatan Mama? Nggak ada. Bukan nggak ada, tapi belum. Doain aja. Doain aja mudah-mudahan keadaan mama membaik. Mama tadi bilang, Neng, mama kangen rasanya sehat. Mama kangen pengen seperti Neng Ani lagi, kayak Neng Ani sehat. Aku bilang, ya Ma, nanti mama bisa kayak aku lagi. Neng, tadi Mama mengatakan bahwa Mama salah karena sudah kemarin sempat ada sesuatu hal yang mungkin ada yang mengompor-ngompori dengan situasi dan kondisi pasca perceraian kalian gitu. Aku maafin siapapun yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuat aku jauh sama mamaku dan memperkeruh keadaan yang ada. Aku maafin kalian, kamu yang mungkin mencoba menjadi malaikat untuk ibu kandung aku, tapi malaikat itu sekarang nggak ada di sini. Seperti yang dia pernah bilang, bukan hanya uang yang dibutuhkan mama, tapi juga perhatian dan juga dibesuk dan juga ditengokin. Jadi saya bilang, berapapun yang Anda transfer ke ibu kandung saya, bukan hanya uang yang mama saya butuhkan, tapi juga kunjungan. Dan sekarang saya ada di sini, dan bukan hanya uang yang saya kasih ke ibu kandung saya. Neng, tepatnya ketika akhirnya kalian bertemu itu kapan, Neng? Sama siapa? Sama Mama. Terakhir. Ketemu sama Mama pertama kali akhirnya dengan ada masalah ini, ketemu sama Mama itu tepatnya minggu lalu ya? Minggu lalu ketemu, dan itu bukan settingan seperti yang ada berita di luaran ya, katanya Kalina datang ke rumah mama, berkunjung ke rumah mama, katanya karena settingan. Tidak ada settingan seorang ibu mengunjungi seorang anak mengunjungi ibunya. Jadi buat siapapun yang mengatakan hal-hal itu, sekali lagi saya maafkan. Dan ya udah, jangan hanya uang yang ditransfer ke mama saya, tapi kunjungan, karena itu yang Anda selalu bilang ke saya. Dan itu Sore tapi masih suka ada transfer uang. Saya nggak tahu. Tapi yang Bapak Alina sendiri tahu, mungkin apa aja sih emang yang dikasih Ke Mama. ke Mama juga dari Yang saya tahu sih katanya mau ngurusin semua keperluan mama ya, bahkan sampai rumah sakit, bahkan sampai ambulan, bahkan sampai neni atau babysitter. Buktinya, ini keluarga saya ada di sini. Boleh tanya ke keluarga saya, siapa yang mencari semuanya, siapa yang ngurusin semuanya. Tuh. Saya mungkin bukan anak yang baik yang bisa 24 jam ngurusin ibu kandung saya, tapi saya juga bukan anak yang jahat yang hanya datang ke ibu saya hanya untuk konten. berarti kan kemarin dia bilang mau bawa ke rumah sakit dan segala macam. Dia tadi bilang ini cuma gimmicknya. Saya nggak mau bilang ini gimmick, nanti
bilangnya apalah. Pokoknya intinya masyarakat Indonesia tuh nggak bodoh, kalian bisa menilai. Mungkin balik lagi, saya bukan orang yang baik, tapi saya juga bukan orang yang jahat yang hanya memanfaatkan keadaan orang lain dalam keadaan sakit untuk kepentingan pribadi. Tadi reaksi Aska ketika melihat video call sama Nedinya, apa sih, sedih juga nggak sih dia ngelihat? Aska itu tipe anak yang bisa ngumpetin perasaannya gitu. Jadi aku tahu kalau misalkan Aska tuh pasti sedih gitu kan, lihat mamane, dia manggil mamane kan dalam keadaan sakit. Makanya tadi juga aku langsung WhatsAppan sama papanya Aska. Jadi intinya ya udah, semoga nanti aku bisa ngajak anak aku dalam waktu dekat ke sini, karena juga kan sekarang keadaan juga lagi tidak terlalu baik ya untuk bawa keluarga ke rumah sakit ya. Kayak gitu. Mudah-mudahan juga tadi pihak keluarga sih pengen ngajak mama pulang, cuma aku bilang jangan dulu lah. Aku mau masih tetap mama di sini karena di sini perawatan lebih baik juga. Kapan mama ada butuh obat dan segala macam bisa. Tapi mungkin ini kan sempat kemarin terjadi salah paham juga mungkin ibu ya. Nah, Gini loh, terjadi salah paham. semua itu pasti ada, tidak akan ada asap kalau nggak ada api ya. Dari awal saya sudah bilang sama pihak sana untuk jangan memposting kunjungan beliau ke ibu kandung saya, tapi tetap dia lakukan sampai akhirnya ada yang sakit hati dan bikin jumpa pers, undang sana, undang sini, sampai bilang begini, bilang gitu, ngajak orang banyak hanya untuk menyerang saya. Dan kata-katanya, jujur ya, saya baru semalam nonton semua apa di YouTube, saya baru nonton konferensi pers mereka yang ada kata-katanya bahwa saya, banyak deh pokoknya, ada perempuan di situ yang ngomong kalau saya tuh mohon beginilah, mohon begitulah, apa segala macam sama Ricky, dan semua itu nggak benar. Pokoknya intinya gini, maaf saya akhirnya kayak nge-rewind lagi karena semua tuh efeknya dari awal dari situ gitu loh. Saya cuma minta sama kalian semua yang ada duduk di konferensi pers itu, apapun kata-kata kalian semua, buktikan. Saya tantangin kalian keluarin bukti untuk kasih tahu semua omongan kalian, tak pertanggungjawabkan, jangan hanya katanya gitu. Kalian tahu nggak, jejak digital itu nggak mudah untuk dihapus gitu. Jadi wanita yang ngomong kalau saya katanya ngejar-ngejar seorang Ricky, wanita yang bilang katanya saya punya video call seks, wanita yang bilang katanya saya tidak menggunakan pakaian dalam saat video call sama Ricky, kasih tahu bukti, jangan hanya katanya. Saya tantang kamu di sini untuk keluarin bukti itu. Dan untuk masalah mama, akhirnya merembet kenapa ke mama? Akhirnya ada salah satu orang yang menemui mama saya karena mereka tidak mendapatkan bukti, mereka tidak bisa mengeluarkan bukti. Akhirnya salah satu di antara mereka itu datang ke rumah ibu kandung saya, mencoba untuk menjatuhkan saya dengan caranya dia. Ini juga salah satu akhirnya mama ngedrop juga dengan hal ini. Saya nggak mau bilang begitu, saya nggak mau mengatakan bahwa mama saya ngedrop karena itu, tapi balik lagi apa ya? Saya juga punya perasaan di sini, saya juga punya kesabaran di sini ya. Gitu. Saya nggak mau berlanjut ke hukum, tapi pertanggungjawabkan dong semua kata-kata kalian, dan pertanggungjawabkan dong untuk apa yang dilakukan, yang katanya berjanji begini ke mama saya. Berarti termasuk yang datangin ke Kalina sendiri itu yang akhirnya, maaf ya, waktu itu sempat ke Kalina dibilang anak durhaka. Mama saya tadi udah minta maaf semuanya. Pokoknya intinya gini, seorang anak dan seorang ibu kandung itu pasti akan selalu ada masalah. Nggak ada anak dan ibu kandung tuh kayaknya jalan mulus aja tuh, nggak akan ada, pasti ribut, pasti. Tapi jangan ada orang yang ngomporin dong, kayak dia nggak pernah ribut aja sama ibunya tuh, udah. Dan yang bilang katanya saya begini, saya begitu, saya begini begitu, di rumah punya cermin gede, ngaca.
saya bukan wanita yang baik, saya bukan manusia yang sempurna, saya bukan manusia suci. Tapi kita sama-sama bercermin. Saya sudah introspeksi diri saya sudah bercermin. Saya sudah bertanya pada diri saya, di mana salahnya saya. Saya tahu salahnya saya. Salahnya saya cuma satu, menikah dengan dia. Kak Lina, tapi ini bakal tiap hari. Insya Allah. Karena saya juga nggak bisa tiap hari, karena pasti ada kerjaan juga. Cuma kalau misalkan memang saya ada waktu, saya menyempatkan kesini walaupun kayak tadi sebentar kan jam kunjung juga seperti tadi kamu lihat juga kan nggak boleh sebenarnya masuk, cuma karena saya minta tolong untuk tengokin ibu saya karena waktunya saya bisa datang ke sini jam segini. Berarti mama yang jagain siapa? Ada yang jagain. Ada yang jagain, terus ada keluarga juga yang di sini yang tinggal juga dekat dari rumah sakit ini. Jadi setiap saat datang ke sini. Mungkin doanya kau untuk mama. Doa saya pokoknya saya minta sama seperti doa mama tadi yang mama bilang. Saya hanya mengucapkan apa yang mama saya mau. Saya mau mama saya sehat. Nah, mungkin terakhir, kalau mama nanti amin mudah-mudahan sehat gitu, mungkin apa sih yang bakal dilakukan mama sekarang? Saya nggak mau ngomong banyak, kita lihat nanti. Saya nggak mau ada seperti orang yang bilang mau begini, mau begitu, mau begini, begitu, tapi tidak dilakuin. Yang penting sehat dulu aja. Masalah nanti kita pikirkan nanti. Kan dengar-dengar Aska bakal lawan tinju nih sama mantan. Gimana sih ngelihatnya mungkin? Yakin mau ngelawan anak aku dari umur 8 tahun loh latihannya. Bapaknya aja sempat patah waktu itu, hidung apa-apanya gitu. Terus ngelawan dia. Ya semoga beruntung aja deh udah hari itu. Prediksinya mungkin kak? Prediksinya saya pegang anak saya. Tapi Aska sendiri cerita nggak kalau dia mau Ngobrol gitu. Kalau buat saya just a jokes gitu. Tapi kalaupun beneran ayo. Dan lo memperbolehkan? Sebenarnya sih gini loh. Kalau diperbolehkan sih ya diperbolehkan aja, itu namanya olahraga ya gitu. Terus dia gitu kalau misalkan memang tujuannya dari pihak sana juga bukan untuk mendekati seperti mendekati mama aku, ya bagus lah gitu. Ya saya sih cuma kasih pesan latihan aja dulu sebelum bertanding sama anak saya, bukannya apa-apa ya, karena kan anak saya memang kan profesionalnya latihannya gitu, jadi ya saya tuh pasti support anak saya. Tapi memang anak Aska tuh memang gemar banget boxing dengan latihan. Iya, suka boxing, dia dari umur 8 tahun latihannya. Terus udah gitu juga kan suka nge-gym juga kan. Tuh. Terus dan dia juga kan tahu-tahu bukan hanya boxing aja tapi seni bela diri yang lain juga dia banyak, ada Brazilian Jiu-Jitsu, ada Taekwondo, ada juga Wing Chun ya kan. Boxing, jadi banyak yang dia tekunin ya gitu. Tapi pada saat ada tawaran itu sendiri, pertama kali Aska tuh menanggapinya apa? Kalau aku sih nanya sama Aska, kamu beneran mau tanding? Terus kata dia, ya lucu-lucuan aja gitu. Tapi kalau misalnya emang beneran, ayo nggak apa-apa. Ya udahlah, aku masih support aja anak aku gitu. Bisa dibilang Aska gemes juga nggak sih pengen nantang Nggak tahu ya, nggak mau komen juga, nanti kalau komen salah. Nah, bapaknya juga kan mensupport kan, dia tadi yang ditantangin bapaknya kan. Tapi kata ya sebelum nantang bapaknya, anaknya dulu lah. Sebenarnya sih ada yang lebih gemes lagi tuh pengen nantang itu. Oh. Siapa tuh? Ada Kasih baru. Teman-teman dekat ingin menantang boxing. ya kan apa ya, abis diajak ketemu nggak mau, di WhatsApp di blok, diajak ngomong baik-baik tapi nggak ada itikat baik juga. Ya kalau misalkan itu sampai kalau misalkan mau itu ya udah, dia juga sempet nggak usah Aska deh, aku dulu gitu. Tapi ya kalau misalkan memang dari pihak sana pikirkan kan udah ke mama, ke anak. Dan sekarang orang biasa dibilang sahabat, teman. Dia salah satunya ini nih. Sahabat. Halo. Nah, yang kabarnya Apaan dia lagi? ditantang sama Vicky, benar nggak? Untuk
lawan di ring? Sebenarnya sih bukan ditantang, cuman aku di sini ngajak dia ketemu lah secara laki-laki gitu kan. Daripada kita kebanyakan drama sana sini ya udah mendingan kita selesaikan aja gitu kan. Dan kalau untuk masalah boxing atau apa ya namanya sparring ya kan, sportivitas ya kapanpun juga saya siap kayak gitu. Berarti udah siap ya kalau seandainya memang udah ada tawaran? Oh jelas banget. Bahkan yang saya pikirkan dari pihak sana berani atau enggak nih. Ya gitu deh. Oke. Berarti Aska dulu baru dirimu ya nanti kan? Nah, bisa diatur lah. Oke, sip. Oke, sip. Thank you. Apalagi pawang hujan kan maksudnya apa ya? Gue mau komen apa pawang hujannya? Nah, kemarin kan MotoGP Iya, sempat event lihat. internasional terus ada pawang hujannya gitu. Mungkin Kak Lina sendiri ngelihatnya seperti Kalau apa? saya menanggapinya apa ya? Kalau di Indonesia kan memang udah menjadi suatu apa ya? Hal biasa ya. Setiap jangankan untuk kayak gitu, hajatan aja ada pawang hujan gitu. Jadi ya kalau buat aku memang kalau misalkan memang itu ada ya udah sih gitu. Cuma kalau aku jujur aku adalah salah satu orang yang tidak pernah bukan nggak percaya sih ya, nggak pernah mau ambil pusing memang ini ada pawang hujan jadi hujan berhenti kayak gini. Jadi buat aku nggak pernah mikir untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau ditanya aku juga bingung. Nah kalau misalkan ada pawang hujan dan akhirnya bisa berhenti hujannya ya bagus dong gitu. Cuma gini, sebagai muslim kalau saya menanggapi karena saya muslim ya kita percaya aja lah sama Allah ya kan. Kalau misalkan memang sudah waktunya hujan ya hujan gitu kan. Masa kalau misalkan memang harus berhenti ya berhenti gitu. Nggak ada, segala sesuatu kan bukan karena kehendak manusia tapi juga kehendak Allah ya kan. Jadi kalau misalkan memang ada manusia di dunia ini, di muka bumi ini yang bisa memberhentikan hujan, berarti kesannya kayak melangkahi ciptaannya gitu. Tapi balik lagi, saya menghormati apapun pekerjaannya, apapun yang sudah dilakukan sama pawang hujan. Ya kalau misalkan memang akhirnya hujan itu berhenti, jadi baguslah akhirnya MotoGP berjalan gitu. Dan ini Kan pawang hujannya udah dibayar juga sama pemerintah Kak, bahkan dibayar juga sama pemerintah, katanya pendapatannya mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana Kak? Ya kalau misalkan memang akhirnya berhasil ya bagus gitu kan. Makanya balik lagi saya tuh sebagai, kalau untuk saya pribadi saya menanggapi kan sebagai muslim ya saya sih nggak percaya ya. Cuma kalau misalkan memang ada ya balik lagi kan memang kita kan tinggal di negara yang memang budayanya ada seperti itu gitu. Jadi balik seperti saya bilang kayak tadi, saya menghormati apapun itu yang dipercayai oleh kultur dari kita sendiri, negara kita. Nah, akhirnya banyak juga nih hujatan yang ke pawang hujannya ini gitu. Ya kan dia mah cuma di hire buat namanya bekerja ya kan. Jadi bukan jangan dihujat dianya gitu. Karena kan dia hanya disewa, dibayar untuk ya sesuai dengan profesinya beliau gitu. Jadi kenapa harus beliau yang dihujat? Gitu. Nah yang menyedihkannya lagi gitu Kak, dia kan punya anak nih, anaknya baca komen-komen hujatannya ini sampai nangis gitu. Kak Lina sebagai ibu juga melihatnya seperti Gini loh, apa? itulah balik lagi netizen Indonesia ya, harusnya bisa lebih bijak lagi untuk menyikapi atau untuk bisa memberikan komentar gitu. Karena kan tidak semua orang yang siap untuk menerima kritikan atau komentar apapun itu ya. Jangan kan komentar buruk, komentar baik aja kadang-kadang kita suka ada kok gimana gitu kan. Nah, makanya jagalah jempol kamu sebelum kamu mengetik, karena belum tentu orang yang di sana itu bisa menerima kayak begitu. Ya balik lagi kalau misalnya modelan kayak kita ya sudah terbiasa, maaf ya musuh public figure yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu ya mungkin mereka nggak peduli. Saya aja kadang-kadang membaca komen aja masih suka sakit, sedih gitu kan. Apalagi mereka yang maksudnya yang sudah mempunyai profesi yang notabene yang agak-agak tidak masuk di akal gitu ya kalau misalkan cara pemikiran nalar kita ya. Tapi balik lagi itu profesinya mereka ya sudahlah gitu, kita hargai aja gitu selama itu tidak mengganggu kita. Ya kalau misalkan memang tujuannya positif ya sudah gitu ya kan. Kalau saya mengambil kesimpulan sih udah selama itu positif sudah, asalkan jangan digunakan untuk hal-hal yang di luar kebaikan itu aja. Nah, terakhir ternyata viral juga di luar negeri, menjadi berita juga di media luar negeri, bahkan di repost sama MotoGP juga mengucapkan terima kasih juga terhadap. Nah ya balik lagi itu kan kalau misalkan memang hasilnya positif ya bagus kan. Jadi MotoGP bisa berlangsung, kalau enggak kan
Kalau saya pribadi sih jujur ya, kalau misalkan kita bawa ke agama kan tidak ada yang hal seperti itu. Tapi kalau misalkan memang di agama juga kan pas ada yang namanya orang pintar, ya kan. Tapi bukan berarti kita harus mengimani. Oke. Thank you. Kak Kali. Yuk Kak. Halo, saya Kalina Oktarani nih. Saya mau ngingetin untuk penonton setia RCTI, tahapan pertama penghentian siaran TV analog akan dimulai pada 30 April 2022. Yuk segera beralih ke siaran TV digital supaya tidak pernah ketinggalan tayangan favorit RCTI di kota kalian. Lihat infonya melalui akun official sosial media RCTI, siaran TV digital bersih gambarnya, jernih suaranya, dan yang pasti gratis.